Shalom. Selamat hari Minggu. Minggu kita pada hari ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis dengan tema dibenarkan oleh karena iman. Untuk itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki ibadah kebaktian kita pada saat ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 120 ayat 1 sampai ayat 3. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang menolong kami di dalam kesusahan dan pergumulan hidup yang kami alami. Bukalah hati kami agar kami dapat menyaksikan dan mensyukuri kasih setia-Mu dalam hidup kami, baik melalui perkataan maupun perbuatan kami. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami, agar kami turut menjadi ahli waris kehidupan kekal yang Engkau sediakan bagi semua yang percaya kepadamu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kan persilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan ayat 2.
syukur dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kedua setelah Trinitatis diambil dari Habakuk 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Marilah kita baca secara bergantian. Di ayat terakhir atau di ayat 5 kita baca secara bersama. Habakuk 2 ayat 1 sampai 5. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Kita baca bersama. Orang sombong dan hianat dia yang melaga, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Sampai di situ firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memeliharanya serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Dia Mengerti. pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi.
Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Sekarang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, tak peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, tak peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup kita sepanjang ini, tentu banyak kita melakukan kesalahan, baik terhadap teman, saudara, keluarga, bahkan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang ke hadapan Tuhan, memohon pengampunan. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu, untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu, serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami. Dan saudara-saudara kami
tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 265 ayat 1 dan ayat 2. Dan bukan karena kebajikan hidupku, bukan persembahanmu, dan bukan pula hasil perjuanganku. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bermegah dan jangan pernah meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, kau bersyukur, selamanya. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru diambil dari Titus 3 ayatnya yang kelima. Begini firman Tuhan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon sama-sama dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 246 ayat 1 sampai dengan ayat 3.
juga Tuhan ciptakan agar Engkau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini. Engkau mati di kayu salib. Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit. Kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Yang Maha Kuasa, selamat dan mulia. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mari kita mendengarkan lagu pujian dari KUR Pemuda-Pemudi GKPI.
Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 dan ayat 2. Percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Karenanya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Dia cari yang berdosa dari dikabur. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini dikabur, disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita membaca firman Tuhan dari Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 21. Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 21. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap. Nanti di ayat 21 kita baca sama-sama. Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 21. Saya mulai ayat 15. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kamu dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, bukan oleh karena hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat.
Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang hidup sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sama-sama. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekian. Karena ada kematian oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sampai di situ, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita hari ini dibenarkan oleh karena iman. Dibenarkan oleh karena iman. Menurut Alkitab, dibenarkan karena iman berarti seseorang dinyatakan benar di hadapan Allah. Seseorang dinyatakan benar di hadapan Allah bukan karena perbuatan baiknya, bukan karena jasanya, bukan karena usahanya, melainkan karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kata dibenarkan itu dalam bahasa Yunani dikaiosune. Itu istilah hukum, ya. Secara hukum ada orang yang berdosa lalu bertobat mengakui dosanya lalu dibenarkan oleh Allah. Allah sendiri adalah hakim yang adil, menerima orang berdosa yang mengakui dosanya lalu memohon pengampunan dari Tuhan lalu mendapat pembenaran dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bukan orang benar tapi orang yang telah dibenarkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dibenarkan. Lalu mengapa kita harus dibenarkan? Ada apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa itu dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa itu adalah maut. Jadi semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23, upah dosa itu adalah maut. Jadi manusia yang berdosa ini semuanya menuju kepada maut, menuju kepada neraka. Supaya ini berubah, bukan lagi menuju kepada maut, bukan menuju ke neraka, supaya menuju surga, dia harus dibenarkan. Harus dibenarkan. Bagaimana caranya dibenarkan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita dibenarkan? Yang pertama, kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Coba kita baca dulu ayat 16 sama-sama ya. Semua kita membaca ayat 16 sama-sama, 1, 2 ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus Yesus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Perhatikan kalimat ini. Kami tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun, kata Paulus, telah percaya kepada Kristus supaya kami dibenarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dibenarkan karena percaya kepada Yesus, karena beriman kepada Yesus. Kalau iman itu dalam bahasa Yunani itu pistis, artinya kepercayaan dan kesetiaan. Artinya begini, setiap orang yang percaya wajib setia sampai mati. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus setia mengikut Tuhan sampai mati. Makanya Wahyu 2:10, hendaklah engkau setia sampai mati, sesudah itu aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Lalu saudara-saudara, kalau dalam bahasa Ibrani kata iman itu apa? Emunah. Artinya kepercayaan, kesetiaan, keteguhan, dan komitmen. Kepercayaan, kesetiaan, keteguhan,
dan komitmen. Ada komitmen untuk mengikuti Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Ini komitmennya. Nanti sudah dibaca tadi di epistel dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 4. Orang yang benar hidup oleh karena percayanya. Karena percayanya di situ dipakai kata emunah. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Dengan demikian bisa kita simpulkan, iman itu apa? Kepercayaan yang teguh kepada Allah yang diwujudkan dalam kesetiaan dan ketaatan. Sekali lagi, iman itu adalah kepercayaan yang teguh kepada Allah yang diwujudkan dalam kesetiaan dan ketaatan. Itu iman. Fungsinya nanti di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, orang yang beriman kepada Tuhan, dia sanggup melakukan, dia percaya akan janji-janji Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan, dia berpegang kepada janji Tuhan. Dia ingat janji Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia pegang janji Tuhan. Tadi lagu kita, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Pertolongannya tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Yang penting kita percaya sungguh-sungguh kepadanya. Tadi saya jelaskan satu cerita. Ada seorang ibu. Ibu ini mengandung kandungannya 6 bulan. Sudah mengandung 6 bulan. Pada suatu hari dia melihat kondisi kandungannya tidak ada lagi gerakan di perutnya, dalam kandungannya. Lalu dia pergi ke dokter. Sampai di dokter diperiksa detak jantungnya. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Sesudah itu apa yang terjadi? Dokter USG diperiksa. Ternyata bayinya, anaknya di dalam kandungan itu sudah meninggal. Dan beratnya pun, badannya pun tidak berkembang. Itu 6 bulan masih 300 gram. Seharusnya 1,3 kilo. 1 kilo 3 ons. Ini masih 300 gram. Lalu sudah meninggal kata dokter. Lalu dokter katakan, Bu, anak ibu di dalam kandungan sudah meninggal. Beratnya pun tidak berkembang, hanya 300 gram. Jadi bagaimana solusinya dokter? Ya harus dikorek. Diambil, dibuang. Oke, kata ibu itu tidak apa-apa. Dengan suaminya sehati mereka sudah diikuti petunjuk dokter. Lalu dibawalah ibu ini ke ruangan persiapan untuk dikorek. Sampai di situ ada lima ibu-ibu yang kasusnya sama. Lalu ibu ini giliran kelima. Lalu lagi dikorek seorang ibu yang pertama. Lalu ibu itu dengan suaminya menunggu di ruangan itu. Waktu menunggu di situ, dia teringat kepada Tuhan Yesus. Dulu Yesus itu pernah menghidupkan orang mati, mencelikkan mata orang buta, menyembuhkan orang lumpuh bisa berjalan. Yesus Kristus tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia ingat itu semua, dia ingat janji Tuhan. Kuasanya tidak pernah berubah. Pertolongannya tidak pernah berubah. Dia mulai yakin percaya kepada Tuhan. Langsung, saudara-saudara, dia nyanyi. Lagunya apa? Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Tiba-tiba perawat datang. Bu, jangan nyanyi di sini, jangan nyanyi di sini. Ini ruangan banyak pasien, terganggu pasien katanya. Tapi dia tidak peduli, dia nyanyi. Yesus terlebih besar. Suaminya ikut nyanyi mereka berulang-ulang nyanyi. Akhirnya tidak ada yang melarang. Dan ibu itu nyanyi terus. Lagu terakhir dia katakan, Yesus terlebih besar. Tiba-tiba bayinya dalam kandungan bergerak-gerak. Lalu dia bilang, dokter tolong periksa kembali. Anakku sudah hidup. Dokter bilang, Bu, jangan berteriak-teriak. Kenapa ibu ribut? Bukan, anakku sudah hidup kembali, coba periksa. Bu, tadi sudah kita periksa detak jantungnya. Lalu sudah kita USG. Beratnya aja pun hanya 300 gram.
Bayi ibu sudah meninggal, tapi ini sudah bergerak dokter katanya. Lalu Bapak Ibu Saudara, akhirnya dokter mengalah, diperiksa detak jantungnya. Ketika diperiksa detak jantungnya, iya ini ada kehidupan kata dokter. Diambil alat yang lain, diperiksa, lalu disorong untuk di USG. Lalu ketika diperiksa kembali, ternyata anak itu sudah hidup. Saudara, lalu beratnya pun kata dokter bukan 300 gram, 1 kilo 3 ons. Yesus terlebih besar, mujizat terjadi. Yang penting kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan apa saja. Apa masalah kita, apa persoalan kita, apa kesulitan yang kita hadapi, apa tantangan yang kita hadapi, datang kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita dibenarkan karena percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya pasti ditolong Tuhan. Mazmur 46 ayat 2, Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menanggalkan semua dosa-dosa kita. Menanggalkan semua beban dosa kita yang merintangi kita. Kita harus bersatu dengan penyaliban Kristus. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mengakui dosa kita, supaya salib Kristus itu berguna dalam hidup kita. Mari kita baca semua ayat 19. Sama-sama ayat 19 kita baca, 1, 2, ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ini kata Paulus, aku telah disalibkan untuk Kristus. Artinya dosa-dosaku telah disalibkan, dibayar lunas melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita harus mematikan semuanya, membuang semuanya. 1 Petrus 2 katakan, buanglah semua itu. Jangan tetap terikat dengan dosa. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang menanggalkan semua dosa, dia akan bebas dari kuasa dosa. Orang yang sungguh-sungguh berjuang untuk melepaskan dirinya dari dosa dan berjuang untuk hidup benar di hadapan Allah, pasti Tuhan akan bekerja membantu dia. Lalu pertanyaannya, mengapa kita harus menanggalkan dosa-dosa kita? Mengapa kita harus menanggalkan dosa-dosa kita? Ada apa? Yang pertama, karena dosa itu menghalangi kita untuk masuk surga. Jadi jangan tetap terikat di dalam dosa. Dosa apapun yang kau hadapi, upah dosa adalah maut. Dan itu menghalangi kita untuk masuk surga. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Terhadap semuanya itu, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kita perlu cek and recheck, perlu evaluasi. Nanti pulang ke rumah baca Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Betulkah perbuatan daging telah nyata? Percabulan, masih ada dosa seksual, hawa nafsu, penyembahan berhala, masih sering kita ke dukun, masih ada terikat dengan dukun, masih ada jimat-jimat di kantong kita. Itu semua mengikat, menuntut kita ke dalam maut. Upah dosa adalah maut. Artinya ke neraka kita, bukan ke surga. Tapi kalau kita putuskan semuanya itu, kita berubah menuju surga. Karena dosa itu menghalangi kita untuk masuk surga. Mengapa kita harus menanggalkan dosa? Karena upah dosa adalah maut. Upahnya maut, bukan surga. Jadi selama kita bertahan di dalam dosa itu, terikat dalam dosa itu, kita bukan menuju surga, tapi kita menuju maut. Kalau toh masuk neraka kita untuk apa gunanya semuanya? Mengapa kita harus menanggalkan semua beban dosa kita? Karena dosa itu menghalangi Tuhan menjawab doa kita, menjadi penghalang,
menjadi penghalang doa kita dijawab Tuhan. Ayatnya jelas, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dosamu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah segala kejahatanmu. Dosa dan kejahatan menjadi penghalang. Jadi kalau kita ingin doa kita dijawab oleh Tuhan, selesaikan dosa kita, selesaikan semuanya. Karena dosa itu menjadi penghalang, dosa itu menjadi penghalang doa kita dijauh Tuhan, dosa itu menuntun kita ke dalam maut, dosa itu menjadi penghalang untuk kita masuk surga. Orang yang bertahan di dalam dosanya berarti bertahan dia menuju maut, menuju neraka. Ada di antara kita contohnya mengambil keputusan, aku tidak mau melepaskan dosaku, aku sayang dengan dosaku. Dia tidak mau melepaskan dosa, sudah, dia menuju kemana? Ke maut, menuju ke neraka. Jadi kalau toh pada akhirnya kita masuk neraka, jangan salahkan pendeta kita, jangan salahkan guru jemaat kita, jangan salahkan si tua kita, jangan salahkan orang lain, tapi salah kita sendiri yang tidak mau mengambil keputusan. Karena Tuhan tawarkan, tinggalkan neraka, kau masuk surga. Itu yang maksudnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita dibenarkan? Yang pertama tadi adalah kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus menanggalkan semua beban dosa yang mengikat hidup kita. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, kita harus menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Tuhan. Menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Tuhan. Jadi bukan lagi diri kita yang memimpin, bukan kita sendiri yang memimpin kita, tapi Tuhan yang memimpin. Coba kita baca dulu ayat 20. Sama-sama 1-2 iya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Orang yang dibenarkan oleh Tuhan tidak lagi hidup menurut kehendaknya sendiri, tapi Tuhan memimpin seluruh kehidupannya. Jadi bukan lagi dia mengandalkan kekuatannya, bukan lagi melangkah sendirian, tapi menyerahkan hidupnya untuk dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Apa dampaknya? Apa dampaknya kalau kita dipimpin oleh Tuhan? Apa gunanya, untungnya kalau kita dipimpin oleh Tuhan? Kita akan mendapat arahan yang benar. Kita akan mendapat arahan yang benar. Kita tidak akan tersesat. Sebab Yesus itu kebenaran, jalan dan kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita tidak akan tersesat. Kita ada di poros yang benar. Jadi kita sedang menuju kemana kita? Menuju surga. Tidak mungkin kita menuju neraka kalau Yesus yang memimpin hidup kita. Lalu apalagi dampaknya? Dampaknya adalah memberikan damai sejahtera kepada kita. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dampaknya menolong kita untuk menghadapi pencobaan, tantangan, persoalan, pergumulan. Memberikan hikmah kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan jalan keluar kepada kita semuanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, itu penting. Jangan berjuang untuk memimpin diri sendiri. Orang yang berjuang memimpin diri sendirinya bisa tersesat. Tapi orang yang menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan, Tuhan pasti memberkatinya. Selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar. Ada pertolongan bagi orang yang dipimpin oleh Tuhan. Tadi saya jelaskan satu cerita, ada seorang ibu, dia punya anak umur 3 tahun. Ibu ini pun lagi mengandung anak kedua, kandungannya masih 3 bulan. Pada suatu hari anaknya yang umur 3 tahun ini demam tinggi, muntah-muntah di rumah. Dikasih obat demam tidak turun, dikasih obat muntah enggak turun. Akhirnya ini larikan ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dikasih dokter obat, demam tidak turun juga. Dikasih obat muntah enggak juga. Lalu saudara-saudara pendek kata diperiksa lebih serius. Sesudah diperiksa lebih serius, dibawa ke lab, di USG, di CT scan lagi.
Dokter katakan, maaf Bu, saya harus kasih tahu kepada ibu. Anak ibu ini penyakitnya serius. Serius apa dokter? Penyakitnya anak ibu ini kanker darah stadium lanjut yang bisa mematikan. Menurut analisa kami medis, anak ibu ini tidak akan bertahan lama, umurnya sangat singkat. Mendengarkan itu, ibu itu down. Tuhan, apalagi ini semua? Dia datang, memang dia bicara sama Tuhan, tapi dia down. Siapa yang tidak shock? Anaknya dibilang kanker darah stadium lanjut, umurnya akan pendek. Lalu bagaimana solusinya dokter? Udah kita rawat aja di rumah sakit. Dirawat di rumah sakit 1 minggu, 2 minggu, dikasih obat, dan juga sampai 1 bulan terus dijaga ibu itu di rumah sakit. Ibu sedang hamil, enggak juga. Lalu ketika ibunya mau pergi, mama jangan tinggalkan aku, kata anak itu. Ibunya tidak tega meninggalkan, suaminya harus bekerja. Untung biaya berobat ditanggung oleh perusahaan di mana suaminya bekerja. Kadang-kadang beli lagi obat dari luar 1 juta, 2 juta disuntikkan, tapi tidak menolong semuanya. Sudah 6 bulan anak ini di rumah sakit tergeletak, tidak bisa berjalan lagi. Demamnya terus, muntah sering. Sudah 6 bulan, pas jam 7 malam mereka berdua di rumah sakit, ibunya sama anaknya. Lalu ibunya bilang begini, nak, kandungan mama sudah 9 bulan. Sebentar lagi mama akan melahirkan adikmu. Berdoalah kau, menyerahkan hidup sama Tuhan supaya disembuhkan Tuhan kau. Iya mas, saya serahkan hidupku kepada Tuhan, kata anak itu. Berdoa kita ya, berdoa. Tidak ada pendeta di situ, tidak ada sintua, tidak ada penetua atau guru jemaat. Hanya ibu itu dengan anaknya berdoa. Lalu ibu itu katakan, Tuhan Yesus, 6 bulan kami di sini Tuhan, tidak ada perubahan. Sekarang kuserahkan kepadamu, tolonglah kami Tuhan. Anak ini kuserahkan kepadamu, tolong Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil kami, ambillah kami bertiga, dia bilang. Ambillah anakku ini, saya dengan anak di dalam kandungan, saya rela Tuhan, ambillah tidak apa-apa. Tapi kalau Tuhan izinkan sembuh, sembuhkanlah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan untuk hidup, sembuhkanlah anakku ini. Lalu Bapak Ibu Saudara, anaknya itu tertidur. Sesudah tertidur, ibu itu berdoa lagi pelan-pelan. Jam 4 pagi, anaknya bangun. Dia bilang, Mama bangun. Saya sudah sembuh. Lihat demamku tidak ada lagi. Lompat dia dari tempat tidur. Bisa dia jalan di kamar itu. Saya sudah sembuh, telepon papa. Biar dijemput kita, biar pulang kita. Saya sudah sembuh katanya. Lalu ibunya bangun, dia pegang kepala anaknya, tidak ada demamnya. Dia bilang sama suster, tolong periksa demamnya normal. Lalu ditunggu dokter sampai siang. Dia bilang, dokter tolong periksa kembali anak saya. Ini 6 bulan di sini tidak sembuh-sembuh. Tapi ini tadi pagi dia bilang sudah sembuh, dia bisa jalan, demamnya tidak ada lagi. Dokter periksa, dibawa ke lab lagi, diperiksa lagi, di USG lagi, sampai di scan ulang. Bu, puji Tuhan anak ibu dikatakan sembuh, tidak ada lagi kankernya. Saudara-saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sembuhkan betul-betul. Yang penting kita dipimpin oleh Tuhan, serahkan hidup untuk dipimpin oleh Tuhan. Itu aja intinya. Tuhan bisa bekerja dengan cara Tuhan tersendiri. Yang terakhir Bapak Ibu, kita harus menghargai kasih karunia Tuhan. Ayat yang ke-21, mari kita baca sama-sama. Ayat 21 sama-sama, 1, 2, iya. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Jangan tolak kasih karunia Tuhan. Hargai kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah apa? Keselamatan, hidup kekal. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal, keselamatan yang Tuhan kerjakan kepada kita, kita harus kerjakan dengan takut dan gentar. Jangan gara-gara masalah sedikit, tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan gara-gara pacar, tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan gara-gara pekerjaan, tinggalkan Tuhan Yesus. Setialah kepada Yesus. Hargai pengorbanan Tuhan Yesus.
Seharusnya kita sudah harus jujur di hadapan Tuhan, harus membuka pintu hati serius di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Dia menyediakan yang termahal dalam hidupnya untuk kita. Keselamatan disiapkan, diubah yang dulunya menuju neraka, menuju siksaan, diubah menuju sorga yang penuh dengan kebahagiaan. Hargai, bisa menjadi saksi, menjadi contoh dan teladan dimanapun kita berada. Saya mau tutup firman Tuhan ini dengan satu kisah nyata. Masih kita ingat mungkin Christian Hadinata, pemain bulu tangkis Indonesia. Tahun 1986 dia bertanding melawan Tiongkok. Pasangan Hadinata dengan pasangan Hadinata. Jadi ganda putra, lalu dari Tiongkok juga ganda putra. Lalu mereka bertanding untuk badminton. Saudara-saudara, poin terakhir yang menentukan. Kalau bola jatuh shuttlecocknya jatuh ke lapangan Indonesia, berarti Tiongkok menang. Kalau keluar dari lapangan Indonesia, out, berarti Indonesia menang. Saudara tahu, pasangan Tiongkok dia smash, dia pukul itu shuttlecocknya, lalu bolanya keluar jauh di luar garis, out. Wasit katakan apa? Indonesia menang. Poin bertambah untuk Indonesia. Indonesia menang. Tiba-tiba Christian Hadinata dia jumpai wasitnya. Dia bilang dijumpai. Kenapa dia bilangnya? Sebelum jatuh bola itu tadi, bolanya sudah kena ke rambut saya. Menurut peraturannya kalau kena ke rambutnya itu poin bertambah ke pihak Tiongkok. Artinya Indonesia kalah. Jadi bolanya sudah kena ke rambut saya sebelum keluar bolanya. Lalu diperiksa videonya, betul kena ke rambutnya. Lalu wasit katakan apa? Angka bertambah untuk Tiongkok. Tiongkok yang menang, Indonesia kalah. Oi, orang semua bingung, orang semua terdiam. Teman-temannya, kenapa kau sampaikan? Kenapa kau kasih tahu? Kenapa kau tidak diam aja? Lalu wartawan mewawancarai dia. Kenapa tidak jujur? Kenapa kau kasih tahu? Kenapa tidak diam aja sehingga Indonesia menjadi pemenang? Jawabannya singkat. Saya ini orang Kristen, pengikut Yesus, harus jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Harus jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, seandainya si adik ini belanja ke toko, dia belanja 750.000, dia kasih uang 1 juta, lalu pemilik toko kembalikan 350.000, berarti lebih berapa? 100.000. Sudah dikembalikan, pulang dia. Lalu dikembalikan enggak uang 100.000 lagi? Jujur enggak dia? Orang dunia bilang abejiki apa? Abejiki nomplok katanya kan? Tapi mungkin dikembalikannya karena dia jujur di hadapan Tuhan. Saya ingat dulu saya pernah belanja ke Skip. Saya membeli sesuatu, lalu saya belanja, lalu dikasihkan uang kembali kepada saya. Sampai di rumah, kuhitung uangnya dengan uang belanja saya. Lalu terlalu banyak pengembaliannya. Lalu besoknya saya datang ke tempat toko itu. Saya panggil Inang udah begini semalam begini. Oh tidak katanya. Langsung dia seperti marah. Dia pikir saya dengarkan dulu Inang udah, dengarkan dulu. Semalam saya belanja sekian, saya kasih uang sekian, Inang udah kasih sekian. Jadi lebih uang Inang udah saya mau kembalikan. Oh lama katanya. Kalau sudah untung semangatnya luar biasa. Kita harus menghargai karya Tuhan. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Pengorbanan Kristus sudah membayar lunas semua hutang dosa kita. Mari kita berjuang untuk tidak hidup di dalam dosa. Amin, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca, sudah kami renungkan. Yang kembali membimbing kami dan mengingatkan kami.
supaya kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kami menanggalkan semua beban dosa yang merintangi kami, supaya kami menyerahkan diri kami untuk dipimpin oleh Tuhan dan menghargai karya kasih karunia Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu ini Bapa dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudaraku yang ada di sini. Jamalah tiap-tiap mereka dengan nama mereka masing-masing. Bimbing kami semua supaya kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu, sehingga Tuhan bertindak menolong kami, membantu kami. Kalau mungkin ada beban, persoalan, pergumulan, tantangan yang sedang kami hadapi dalam hidup kami, apakah itu masalah pribadi, masalah pekerjaan, masalah studi, masalah orang tua, masalah ekonomi, masalah kesehatan, semuanya kami serahkan kepada-Mu. Tuhan tolong kami semua, bantu kami, berkati kami, berikan solusi yang terbaik untuk tiap-tiap kami, pribadi lepas pribadi, dengan nama kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Di tangan-Mu ini janji-Ku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau memegang seluruh hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Kemanapun ku bersama-Mu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalan-Mu dan janji-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya.
saat ku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ayat firman Tuhan yang mendasari kita untuk memberikan persembahan dari Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. jemaat untuk berdiri.
Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Suka membagi pada orang tak punya agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan tangan kiri kanan, apalah ku yang kanan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam.